Oke, Yorobun annyeonghaseyo. Kembali lagi dalam pembahasan tryout hari ini tryout 17 di Bina Insani bersama saya Dwi Ningsih Asri sebagai instruktur kalian untuk hari ini ya. Oke, mari kita lanjut aja langsung mengenai materi hari ini, soal hari ini tryout 17. Kita bahas dari Ilgi dulu ya. Oke, di sini ada gambar seperti biasa untuk perintahnya ada 다음 그림을 보고 맞는 단어를 고르십시오. Pilihlah 단어 itu kosakata mata yang benar dengan udah melihat krim gambar tahun berikut ya. Ini di sini ada jawabannya ada periohata. Periohata itu artinya peduli. Periohata artinya bisa peduli atau bisa perhatian ya. Kemudian untuk yang nomor dua ada 존중하다. 존중하다 itu artinya menghormati. Yang nomor tiga ada musihata, itu artinya mengabaikan. Dan juga satu lagi, di situ ada 칭찬하다. 칭찬하다 itu artinya memuji. Dari gambar di sini ada seorang anak yang dia membuang sampah ibunya, mengelus kepalanya berarti merujuk pada 칭찬하다, yaitu memuji ya. Dan maka jawabannya nomor 4 untuk yang nomor satu. Oke, kita langsung masuk aja untuk soal yang nomor 2. Seperti biasa ya, di sini ada taum tanawa 관계 있는 것은 무엇입니까? Perintahnya di bagian kuning sudah jelas ada 관계 있는 것, hal yang berhubungan. Kalau kita terjemahkan semua 다음 단어와 관계 있는 것을 무엇입니까? 무엇 apa? Hal yang berhubungan dengan tano kosakata dalam berikut. Oke, kita coba bahas dari beberapa kosakata yang ada di sini. Ada be dari situ artinya adalah kapal. Sebenarnya kalau bay itu maknanya bisa banyak ya, bisa kapal, bisa artinya pir, atau bisa artinya perut. Kemudian lanjutnya ada pose. Pose di sini artinya bus. Maka untuk bay di sini maknanya lebih ke kapal ya, karena sepertinya berhubungan dengan alat transportasi. Kemudian ada chachol. Chachol itu kereta bawah tanah. Mhm. Dan satu lagi ada pihenggi. Pihenggi ini artinya pesawat. Nah, kosakata apa yang berhubungan dengan empat kosakata berikut, berhubungan dengan alat transportasi, maka kita coba lihat untuk jawabannya ya, ada sayong hata. Sayong hata artinya menggunakan. Bisa sebenarnya menggunakan kapal, menggunakan bus, menggunakan kereta bawah tanah, menggunakan pesawat, sebenarnya bisa. Hanya saja kita coba lanjut dulu ya. Ada cumun hata. Cumun hata itu artinya memesan. Kemudian iong hata. Iong hata artinya juga menggunakan ya. Nah, di sini ada dua nih, sayong hata dan juga ada iong hata. Sayong hata dan iong hata maknanya sama. Agak sedikit berbeda. Perbedaannya itu biasanya kalau untuk iong hata itu lebih sering digunakan untuk menjelaskan tentang penggunaan fasilitas umum atau sesuatu yang besar gitu ya. Nah, kalau sayong hada itu contohnya alat-alatnya berhubungan dengan alat. Contohnya kayak um, 편지를 쓸 때 ketika menggunakan menulis surat 연필로 사용합니다. Menggunakan pensil. Jadi pensil itu kan sesuatu yang kecil ya, barang-barang remeh-temeh kecil. Maka untuk menyebutkan menggunakan kita pakai kata sayong hada. Berbeda dengan kata iong hada itu lebih ke fasilitas atau sesuatu yang besar. Contohnya apa? Contohnya seperti kapal, bus, kereta bawah tanah ataupun pesawat. Itu kan sesuatu yang besar ya. Maka dan juga berhubungan dengan fasilitas gitu atau berhubungan dengan jasa gitu. Maka untuk kata menggunakan itu lebih tepat menggunakan kata iong hada dibanding dengan sayong kata. Itu perbedaannya ya. Kemudian ada satu lagi kosakata yang keempat yaitu chop suhada. Chop suhada artinya bisa mendaftar atau bisa artinya menerima ya. Maka yang berhubungan dengan empat kosakata yang ada di sini kata kerja yang paling sesuai adalah iong kata. Yang tadi ya sudah bisa menjelaskan bahwa menggunakannya sesuatu yang berhubungan dengan fasilitas atau sesuatu yang besar. Bisa juga menggunakan tempat itu bisa. Contohnya menggunakan
Perpustakaan itu juga bisa menggunakan kata iyong hada gitu. Menggunakan lift itu juga bisa pakai kata iyong hada. Pokoknya yang berhubungan dengan fasilitas atau tempat atau sesuatu yang besar ya. Kita lanjut. Untuk yang berikutnya ya, soal yang nomor 3. Nah, soalnya panjang sekali, tapi kita pahami dulu untuk pertanyaannya ya. Di sini ada tahun kerel ilmu, bacalah tulisan berikut dan 내용과 같은 것을 고르십시오. Sama ya, pilihlah hal yang sama dengan isinya. Maka kita coba lihat dari jawabannya dulu. Ini sebenarnya nggak perlu kita terjemahkan semua paragrafnya dipahami. Berhubungan dengan apa, menceritakan apa, gitu ya. Kita bahas untuk jawaban nomor 1 dulu. Di situ ada kata 한국 사람들은 아침에 빵과 우유를 먹습니다. Maka artinya ada 한국 사람들, orang-orang Korea, langsung ke belakang. 먹습니다. Makan, uyu, susu, buah, dan pang. Itu artinya roti. Acime di pagi hari. Berarti ini berhubungan dengan makan ya. Makan, tata cara makan orang Korea. Hmm. Ya, jadi orang-orang Korea makan roti dan susu di pagi hari. Sebenarnya kalau kita tuh bisa menganalisis ya, orang Korea itu kan termasuk Asia ya. Biasanya kalau untuk sarapan atau makan pagi itu lebih ke makannya nasi seperti kita ya. Maka kalau menurut budaya untuk yang nomor 1 sebenarnya kurang tepat. Tapi kita coba nanti bahas paragrafnya juga ya. Tapi kita lanjut dulu untuk soal jawaban nomor 2. ada 한국 사람들은 국을 먹을 때 젓가락을 사용합니다. jadi 한국 사람들, orang-orang Korea, 국을 먹을 때 ada tata bahasa lt di sini, artinya saat atau ketika ya. Saat makan, guk itu artinya sup. Saat makan sup, 사용합니다 menggunakan 젓가락 artinya sumpit. Kalau dari segi kita analisisnya, kalau orang Korea makan sup, apakah pakai sumpit? Nah, nggak bisa dimakan ya, nggak bisa. Makanya untuk jawaban nomor 2, kalau kita analisis maka kurang tepat gitu. Sebenarnya nggak perlu kita terjemahkan paragrafnya, kita analisis aja tuh udah dapat gitu jawabannya ya. Tapi nanti kita bahas untuk paragrafnya sekalian. Lanjut. Untuk jawaban nomor 3 ada 한국 사람들은 식사할 때 숟, 숟가락과 젓가락을 모두 사용합니다. 한국 사람들, orang-orang Korea, 식사할 때, ada tata bahasa lt lagi, saat 식사하다, makan, 숟가락과 젓가락을 모두 사용합니다. 사용하다, menggunakan, modu, itu artinya semua. Menggunakan semuanya. Sutkarak, sumpit, buah, dan sutkarak, sendok. Jadi orang Korea ketika makan menggunakan semuanya, yaitu sendok dan sumpit gitu ya. Kalau kita telaah, kita analisis untuk pernyataan yang nomor 3 itu sesuai. Kalau orang Korea kan kalau makan pasti nggak cuma pakai sumpit doang ya. Nah kalau kayak sup tadi kan nggak mungkin kalau kita pakai sumpit gitu. Pasti pakai sendok juga. Maka kalau dari analisis jawaban nomor 3 itu tepat. Gitu. Kita lanjut dulu ya untuk jawaban nomor 4. 한국 사람들은 숟가락과 젓가락을 한 손에 같이 잡고 사용합니다. dari sini ya. 한국 사람들, orang-orang Korea, ini dari ini, 사용하다. Menggunakan dan capta. Menggunakan orang-orang Korea menggunakan dengan capta. Capta itu memegang ya. Memegang, menangkap itu bisa. Maknanya bisa macam-macam. Memegang kaci bersamaan. Hansone dengan satu tangan. Dalam satu tangan. Boleh. Cotkarak. Cotkarak sumpit. Buah dan sutkarak itu sendok. Jadi maksudnya orang Korea menggunakan sendok dan sumpit dengan cara memegang bersamaan dalam satu tangan. Ya susah dong kalau kita pakai sendok sama sumpit
Jadi kan ada tiga nih di tangan. Nah, agak susah nanti kalau kita gunakan. Maka kalau dari segi analisis mah, kalau yang nomor 4 juga kurang tepat. Maka kalau kita lihat pasti jawabannya nomor 3 deh. Tapi karena hari ini kita pembahasan ya, maka kita coba eh, Pak terjemahkan juga paragraf panjangnya. Yo, dari yang nomor dari sini ya. 한국 사람들은 무엇을 먹을까요? 한국 사람들, orang-orang Korea, ada tata bahasa elka di sini, elkayu. Kata di Sam, waktu itu pernah kita bahas ya, artinya bisa dua, yaitu bisa artinya bagaimana kalau, ya, ada yang nyebutnya bagaimana kalau, ada bagaimana jika, sama saja ya. Atau bisa juga diartikan kira-kira. Ya. Kalau di bagian sini merujuk pada kata kira-kira karena di sini menjelaskan tentang orang ketiga. Angguk saramdel. Kira-kira orang-orang Korea makan apa kayak gitu maknanya ya. Terus ada 한국 사람들은 밥하고 국이나 찌개 그리고 여러 가지 반찬을 같이 먹어요. 한국 사람들, orang-orang Korea, ke belakang ya, langsung makan. Katsi itu artinya bersama. Banchan, banchan itu artinya lauk pauk. Ya, lauk pauk ya. Jadi makan bersama em, ada yorokaji, berbagai macam. Berbagai macam lauk pauk. Ya, berbagai macam lauk pauk dan juga jjigae. Ada kugina jjigae. Jjigae sama guk itu sama-sama artinya sup. Hanya saja pernah kita bahas ya, kalau guk itu supnya yang encer atau yang bening gitu. Contohnya kalau di kita itu sup bening atau misalnya sup kalau di Korea contohnya tteokguk gitu ya, miyeokguk, sup rumput laut kayak gitu. Kemudian kalau jjigae itu supnya agak keruh atau kental ya. Jadi kalau orang Korea biasanya makan bersama dengan beberapa beberapa jenis lauk pauk dan juga jjigae, sup yang kental atau sup yang bening, ada hago dan bab nasi. Jadi orang Korea biasanya makan bersama dengan berbagai macam lauk pauk dan juga sup serta nasi kayak gitu. Maka untuk pernyataan yang paragraf kedua ini berhubungan dengan jawaban nomor satu dan juga nomor satu ya. Kalau orang Korea tidak makannya roti dan susu, tapi makannya ada sup, ada nasi, dan juga ada lauk pauk. Maka pernyataan jawaban nomor satu tidak sesuai. Kita coba lanjut untuk berikutnya. Ada ite 밥하고 국은 젓가락으로 먹고 반찬을 젓가락으로 먹어요. Ite saat ini atau saat itu boleh 밥하고 국은 nasi dan sup karagro moko. Makan ada ero ya di situ merujuk pada kata dengan. Ero maknanya ada banyak. Kalau di sini merujuk pada apa penggunaan alat ya. Jadi makan dengan sut karak sendok. Makan dengan sendok ada go. Go juga tata bahasa ya. Artinya dan. Dan bancanen, bancan tadi lauk pauk, mogoyo dimakan, terus sama dengan yang tadi dengan karak artinya sumpit. Jadi saat itu orang Korea biasanya makan dengan makan sup dan nasi menggunakan sendok dan kalau lauk pauknya dimakan dengan menggunakan sumpit. Maka untuk pernyataan yang nomor 2 dan juga nomor 3 ini jawabannya ada pada sini. Nah, kalau yang nomor 2 tadi 한국 사람들은 국을 먹을 때 숟가락을 사용하면 tidak menggunakan sumpit saat makan sup kan nggak sesuai ya. Maka jawaban nomor 2 salah. Sedangkan untuk yang ketiga tadi orang Korea menggunakan sendok dan sumpit. Maka pernyataan yang barusan kita terjemahkan itu sesuai. Jawabannya jelas yang nomor 3. Itu ya. Oke, kita lanjut untuk para kalimat berikutnya. Ada 솥가락하고 젓가락을 한 손에 같이 잡지 않고. Nah, ada tata bahasa di situ ya. Ada kata jian.
artinya tidak bentuk negatif. Jadi tidak capta itu artinya memegang, bisa artinya menangkap juga bisa tergantung konteksnya ya. Jadi tidak memegang kaci bersamaan hansone dalam satu tangan. Apa? Sutkarakaku, sutkarak, sendok dan sumpit. Jadi tidak memegang sendok dan sumpit bersamaan dalam satu tangan. Kan nggak bisa juga gitu ya. Kemudian lanjutannya, hanasik sayong hea heo. Ada tata bahasa aoya hada ya, artinya harus. Jadi harus sayong hata itu artinya menggunakan dari kata desain untuk kata sayong hada menggunakan untuk sesuatu yang berhubungan dengan alat itu bisa atau sesuatu yang kecil. Itu hanasik satu per satu gitu satu-satu. Jadi harus menggunakannya satu-satu. Jadi satunya mungkin sendoknya di kanan atau sumpitnya di kiri atau kebalikannya begitu ya. Oke, kita lanjut untuk kalimat berikutnya. Ada yennare는. Yennal. Yennal itu artinya zaman dulu. Dulunya boleh. Zaman dulu, di zaman dulu, 밥을 먹을 때 ada tata bahasa 때 artinya saat atau ketika 밥을 먹다 makan nasi, 숟가락을 사용했는데 menggunakan sendok. Ada nende tata bahasa nende, ada yang diartikan, ada yang enggak. Kalau di sini konteksnya tidak diartikan, kita jadi koma biasanya ya. Oke, kemudian ada yojeng. Akhir-akhir ini 아khir-akhir ini 젓가락으로 밥을 먹는 사람이 많아졌습니다. Ada 젓가락으로 dengan sumpit 밥을 먹다 makan nasi saram orang 많아졌습니다. Ini ada tata bahasa ao jida itu artinya bisa diartikan menjadi jadi atau bisa kita artikan semakin. Tata bahasa AOJK ya. Jadi em, orang dari sini, orang yang makan nasi dengan sumpit akhir-akhir ini semakin mantainya punya banyak. Gitu. Jelas ya, jawabannya ada di nomor 3. Karena kalau yang nomor 4 tadi sudah ya tidak digunakan dalam satu. Gitu. Itu untuk soal yang nomor 3. Kita lanjut ya untuk soal berikutnya. Di bagian sini untuk perintahnya ada pinggane 들어갈 가장 알맞은 것을 걸으십시오. Seperti biasa ya, pilihlah hal yang 가장 itu paling almata tepat benar. Nah, hal yang paling benar yang akan 들어가다 dimasukkan pinggane ke dalam kolom kosong atau titik-titik gitu boleh. Nah, di sini 뭐뭐뭐뭐는 우리 생활에 꼭 필요한 것입니다. jadi ada 필요하다 itu artinya butuh atau perlu. Kita butuh atau perlu. Ada kok itu artinya pasti. Kita pasti butuh atau perlu. Uri 생활에. 생활 itu artinya kehidupan, kegiatan, boleh kehidupan. Titik-titik dibutuhkan, pasti dibutuhkan di kehidupan kita. Ada uri di situ. Eh, Hajiman, artinya hajiman tetapi ada 젖은 손으로 만지거나 한꺼번에 너무 많이 사용하면 ada tata bahasa di sini ya. Ada e면 artinya jika. Jika 사용하다 menggunakan 너무 많이 sangat banyak. Ini sangat banyak. Ya, menggunakan sangat banyak. Hangkot bon. Nah, ini. Hangkot bon ini artinya serentak. Bersamaan boleh. Iya, serentak atau bersamaan. Iya. Kemudian ada gona, tata bahasa lagi, artinya atau. Manjida, untuk bentuk dasarnya ya, artinya memegang, menyentuh, menyentuh. Ero, lagi-lagi muncul ya, artinya dengan. Son itu artinya tangan. Dan ada cota. Cota itu artinya basah. Tapi
jika kita menggunakannya terlalu banyak secara bersamaan gitu ya, atau menyentuhnya dengan tangan yang basah. 위험할 수 있습니다. Ada 있다 ya, bisa. Jadi bisa, 위험하다 artinya berbahaya. Gitu. Dari sini dia sebenarnya udah kejawab sebenarnya ya. Coba kita lihat untuk jawabannya. Ada pul ya. Pul itu artinya api atau lampu. Kalau pakai tangan basah disentuh, kalau api sama lampu sebenarnya kalau api ya, api itu nggak berngaruh gitu. Malah kita yang nanti luka gitu ya. Nah, sedangkan yang nomor dua ada conggi. Conggi itu artinya listrik. Jelas ya. Kalau kita menyentuh dengan tangan basah maka bisa berbahaya. Maka jawabannya pasti sih yang nomor dua. Kalau yang nomor tiga ada mul. Mul itu artinya air, enggak ya? Dan ada kase artinya gas. Gitu. Sebenarnya dari dua paragraf, dua kalimat aja kalian terjemahkan, maka sebenarnya udah dapat jawabannya. Pasti nomor dua. Tapi karena ini pembahasan, maka kita langsung lanjut ya untuk kalimat berikutnya. Ada kerigo dan juga 이것이 밖으로 흘려나왔을 때. Ada kata bahasa 때 di sini. Artinya saat atau ketika. Saat 흘려나오다 untuk bentuk dasarnya ya. 흘러나오다 itu artinya mengalir atau boleh kita artikan menyebar. Boleh. Jadi saat mengalir ke bak itu artinya luar. Igot ini, maksudnya benda ini ya. Dan juga benda ini saat mengalir ke arah luar, 불이 나거나 감전될 수 있어서. Ada aoso di sini kata bahasa ya. Artinya karena. Karena elsu ita bisa 감전되다 itu artinya tersetrum. Jelas ya dari sini aja udah jelas juga. Jadi karena bisa tersetrum ada gona atau puri nada. Puri nada. Puri itu tadi kan api. Kalau ada nada, nada itu artinya muncul. Jadi memunculkan api atau boleh kebakaran. Itu juga boleh ya. Jadi saat benda ini mengalir ke arah luar karena bisa tersetrum atau puri nada memunculkan api atau terbakar di home hamnida. Jadi berbahaya. Oke. Taraso berdasarkan hal tersebut gitu ya Taraso. Titik 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 sayong halte. Ini tadi sudah kita semua listrik tahu jawabannya. Chonggir sayong halte saat menggunakan listrik hangsang jui hea hamyo. Ada aoya hada ya harus. Cui hada itu artinya memperhatikan. Memperhatikan. Jadi harus hangsang, selalu memperhatikan. Harus jaga-jaga kayak gitu ya. 올바른 사용법을 배워야 합니다. 아어야 하다 harus lagi muncul. Harus 배워 itu dari kata 배우다 ya, artinya belajar. Harus belajar atau harus mempelajari sayongbob. Bob di sini dari kata 방법 ya, artinya cara. Cara sayong penggunaan 올바른 yang benar atau tepat. Benar atau tepat. Maka jelas ya jawabannya nomor 2. Begitu. Ya, kita lanjut ya untuk soal berikutnya. Soal berikutnya di nomor 5. Oke, kalau di nomor 5 untuk perintahnya ada taum keril ilmu. Bacalah tulisan berikut dan korosipsiu. Pilihlah kerinci tentang apa gitu tulisan ada muasetihan tentang apa? Tentang apa tulisan ini? Kayak gitu maknanya ya. Oke. Kita coba bahas dari paragrafnya. Di sini ada kata 공단, 지역, 비슷한 공장들이 모여 있어서 길 찾기가 어렵습니다. Nah, ini ada kata bahasa AOSO dari sini. Nah, kita terjemahannya ya. Jadi 공장 지역은 비슷한 공장들이 모여 있어서. 있어서 itu artinya AOSO ya, artinya karena. Karena Hongdan Jiok. Jiok itu artinya wilayah, boleh. Atau daerah. Kemudian Gongdan. Gongdan itu artinya kompleks, kompleks industri.
Iya. Jadi karena wilayah atau daerah industri, kompleks industri, moyo iso, moyo ita, itu artinya terkumpul, jadi satu, gitu ya. Terkumpul atau berkumpul boleh. Kongjangdel, kongjang itu artinya pabrik. Pabrik ada delnya, maka jamak ya, jadi ada banyak berarti. Terkumpul pabrik-pabrik yang disetada sama atau mirip. Mm-mm. Gitu. Jadi karena eh, daerah kompleks industri terkumpul banyak pabrik-pabrik yang sama. Filcakika oryopsenita. Oryopta itu ya, dari kata oryopta artinya sulit, susah. Sulit. Catta di sini artinya mencari. Dan ada gi di sini, di bagian sini itu tata bahasa yang digunakan untuk membendakan kata kerja maupun kata sifat ya. Gil ini artinya jalan. Oke, jadi sulit untuk mencari jalan gitu. Oke, gereso. Gereso itu artinya jadi. Gongdan 입구에는 di ibku pintu masuk. Di pintu masuk Gongdan kompleks industri, Gongdan Anedoga Inende. Ada Gongdan Anedo. Anedo di sini artinya denah, denah ya. Denah Gongdan kompleks industri Isoyo ada. Ini cara Ita ya. Jadi di pintu masuk kompleks industri ada denah kompleks industri ini ya gitu ya. 여기에는 공장 이름과 함께 숫자가 표시되어 있습니다. 네, 여기에는 di sini ada deo ita, kalau untuk kata beda sebenarnya tuh artinya bisa macam-macam ya. Kalau di sini Duisen mengartikannya jadi terpasang boleh. Karena ada tata bahasa AOITA. Jadi kalau ada AOITA itu lebih ke maknanya akan menjadi pasif gitu biasanya ya. Kemudian dia tata bahasa yang kita menemukan hal tersebut itu sudah ada dari dulu kayak gitu atau sudah terpasang atau sudah apa ya, misal kita ke ruangan gitu ya, terus ngelihat ada pintu, pintunya udah terbuka. Jadi dari kita masuk itu pintunya sudah terbuka, maka untuk kata buka kan ya udah. Jadi kalau dari tadi sudah terbuka, kita ke situ sudah kebuka pintunya, maka yol yolyo isoyo. Jadi ada AO, tata bahasa AO ita gitu ya. Intinya begitu. Nah, di sini konteks dari kata isoyo, deo isoyo artinya terpasang ya. Jadi terpasang pyosi itu artinya papan boleh. Bisa rambu-rambu, bisa macam-macam ya makna dari kata pyosi. Sudah terpasang papan, suca itu artinya angka. Hamke bersamaan, irem gua dengan nama. Nama apa? Nama Kungjang, pabriknya. Gitu. Kita coba terjemahkan lagi. Jadi, di pintu masuk kompleks industri, ada denah kompleksnya. Di sini kita akan menemukan nih, terpasang papan yang ada tertera angka bersamaan dengan nama pabriknya. Gitu. Inen, hal ini, 외국인들, 외국인들 orang-orang asing, 공장을 찾기 쉽도록 안 해줍니다. Ada kata sudah ya, memberikan. Memberikan, ane itu informasi. Iya, memberikan informasi. Ada huruf di sini, artinya supaya, agar. Tata bahasa ya, supaya atau agar. Jadi, untuk orang-orang asing diberikan informasi supaya swipta, itu artinya mudah. Mudah, serta tadi, menemukan gonjang pabrik gitu. Karena kan tadi pabriknya kan sama tuh. Nah, kemudian ada denahnya, terus ada papan nama dan juga angka-angkanya gitu. Makanya itu mempermudah orang asing kalau masuk ke kompleks tersebut gitu maksudnya ya. Itu untuk isi dari paragrafnya. Kemudian untuk jawabannya yang mana kira-kira berhubungan dengan apa gitu ya. Menceritakan tentang apa? Kita bahas dari yang nomor satu ada Kongjang Suri Ane. Ane informasi, Suri itu artinya perbaikan, Kongjang itu artinya pabrik. Jadi informasi perbaikan pabrik nggak ada ya, tadi nggak berhubungan dengan hal itu.
Yang nomor dua ada Kongjang Ane Wichi. Wichi itu tadi artinya letak, posisi, daerah gitu boleh. Jadi lokasi informasi pabrik. Berhubungan ya, tadi berhubungan dengan lokasinya, kemudian posisinya dan seterusnya ya. Kemudian yang nomor tiga ada Gongjang Cepum Ane. Ane informasi, Cepum itu artinya produk, Gongjang itu pabrik. Gak berhubungan, tidak ada hubungannya. Tadi tidak menceritakan tentang produk ya. Kemudian untuk yang nomor empat ada Gongzang Yumu. Aneh. Informasi Yumu. Yumu itu artinya libur. Gongzang pabrik. Informasi hari libur pabrik. Enggak juga, enggak berhubungan. Maka jawaban yang tepat untuk yang nomor lima adalah yang kedua. Begitu ya. Kita lanjut. Masih ada soal yang lain. Ini baru nomor lima ya. Ya, yang nomor enam. Di sini ada berhubungan dengan grafik ya. Kita bahas dulu untuk pertanyaannya. Ada talmen, 사람들의 새해 소망을 조사한 것입니다. Dari sini ya, 조사하다 ini. 조사하다 ini artinya meneliti. Ada nengot di sini, got di situ untuk membendakan kata kerja atau kata sifat ya. Jadi boleh diartikan jadi penelitian kan jadi kata benda. Penelitian, somang. Somang itu artinya harapan, keinginan. Jadi penelitian harapan. Sehe. Sehe itu artinya tahun baru. Tahun baru. Saramdel orang-orang tahun berikut. Jadi maksudnya di sini berikut adalah penelitian harapan di tahun baru oleh orang-orang. Gitu. Kemudian untuk pertanyaannya 사람들이 가장 바라는 것을 무엇입니까? Ada kata muat ya. Apa yang kajang parada, kajang itu artinya paling, parada itu diharapkan, mengharap ya, oleh orang-orang gitu. Apa yang paling diharapkan oleh orang-orang? Nah, ini berhubungan dengan grafik yang paling diharapkan. Berarti cari aja yang paling besar presentasenya. Maka dari paragraf di sini yang paling besar ada 41% di sini nih. Yaitu apa? Kajonge hengbok. Harapan di tahun baru apa? Ada kajonge hengbok yang paling besar. Hengbok itu artinya kebahagiaan. Kebahagiaan. Kemudian ada kajong. Kajong itu mirip kayak kajuk ya. Artinya keluarga, rumah tangga itu bisa. Ya, jadi kebahagiaan keluarga itu yang paling diharapkan di tahun baru. Yuk kita langsung masuk ke jawabannya. Ada 자기 자신의 능력을 높이는 것. 높이다. 높이다 itu artinya meningkat atau tinggi. Meninggi gitu ya. 능력. 능력 itu artinya kemampuan. Jadi jasin diri sendiri. Jadi meningkatkan kemampuan diri sendiri. Nah, maka di sini ada di presentasenya 16%. Jagi menyok nopin. Itu ya, maka tidak sesuai. Bukan yang paling diharapkan. Yang nomor dua ada apojiangko kunggang hage sanenggot. Salda, dari kata salda ya, artinya tinggal, hidup. Hidup kunggang hage. H-nya di sini artinya dengan. Dengan kunggang hada sehat. Kunya dan si anta tidak. Apoda itu artinya sakit. Jadi hidup dengan sehat dan tidak sakit. Yaitu presentasenya 21% di sini ya. Hah? Pada kata gonggang kesehatan. Enggak, bukan yang paling diharapkan. Kalau yang nomor tiga ada tonel mani boro, bujaga 되는 것. 돈을 많이 벌어 dari kata bolda itu artinya mengumpulkan. Money banyak, don uang. Mengumpulkan banyak uang. Di sini ada cuma o doang ya. Sebenarnya ada aoso. Cuma kadang beberapa aoso itu tidak, soalnya dihilangkan ya gitu ya. Maknanya lalu. Gitu. Jadi mengumpulkan banyak uang lalu pujaga 되는 것 jadi kaya. Jadi orang kaya. Puja itu orang kaya. Maka berhubungan dengan yang mana di presentasenya ada di 19%, yaitu berhubungan dengan Gyeongjejok Anjong. Anjong itu artinya stabil. Gyeongjejok itu di situ ekonominya, perekonomiannya tuh stabil gitu. Maka untuk yang nomor tiga pun juga tidak sesuai ya, karena bukan yang paling diinginkan atau diharapkan.
Maka jawabannya pasti yang nomor 4. Tapi kita bahas dulu. Ada 가족과 편안하고 행복하게 사는 것. Jadi hidup dengan 행복하다 bahagia dan 편안하다 itu sama kayak 편하다 ya artinya nyaman. 가족과 dengan keluarga. Maka jelas yang paling tepat adalah yang nomor 4 karena yang paling banyak tadi kebahagiaan keluarga. Yang berhubungan pasti yang nomor 4. Itu ya. Kita lanjut untuk soal yang berikutnya, yang nomor 7. Di situ sama. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 걸으십시오. Yang paling tepat ya mengisi ini. Mengisi titik-titik. Oke, di bagian sini ada 농작물의 해로운 벌레, 병균 등을 업애기 위해서 주는 약품을 뭐뭐뭐이라고 합니다. Dari belakang enak. Tata bahasa irago hada itu artinya disebut. Disebut titik-titik yakpum. Yakpum ya, 제품, produk. Produk apa? Yak obat. Produk obat yang sudah diberikan tata bahasa kiwieso untuk atau bisa kita artikan demi. Untuk atau demi. Untuk ed, sorry, op eda ini bentuk dasarnya ya. Op eda tata bahasanya. Kata katanya artinya menghilangkan. Op eda menghilangkan. Menghilangkan apa? Deng dan lain-lain bisa kita artikan seperti gitu. Hal seperti byongyun. Byongyun itu artinya hama. Hama. Bele bisa artinya serangga. Bisa kita artikan ulat. Boleh macam-macam ya. Heraun dari kata herupta. Bentuk dasarnya adalah herupta. Artinya membahayakan. Membahayakan atau berbahaya. Membahayakan nongcang nongcakmul bacanya nongcakmul ya nongcakmul itu artinya produk pertanian. Oke, kita coba ya baca kembali dari belakang. Disebut titik-titik produk obat yang diberikan untuk menghilangkan hal-hal seperti hama, ulat yang membahayakan produk pertanian. Nah, produk obat apa? Yuk coba. Yang nomor 1 ada gorem. Gorem itu artinya pupuk atau kompos, bukan ya? Bukan obat ya. Kemudian ada nongyak, jelas ada yak tuh belakangnya. Artinya pestisida. Maka jawabnya pasti yang nomor 2. Tapi kita bahas dulu untuk jawaban nomor 3 ada biru. Biru juga artinya pupuk. Bedanya dengan gorem, biru itu lebih ke pupuk-pupuk yang dijual di perusahaan-perusahaan gitu loh. Jadi yang pupuknya tuh berupa eh apa serbu kayak gitu. Tapi kalau gorem lebih ke kompos kayak sorry ya, pupnya sapi kayak gitu-gitu. Itu bedanya antara gorem dan biru. Dan ada kirim. Kirim itu artinya minyak. Maka jelas ya jawabannya yang nomor 2. Oke, kita lanjut berikut. 네. sama ya, 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 걸으십시오. Pilihlah hal yang tepat untuk mengisi bingkai atau kolom kosong. Nah, di bagian sini dari sini. 젖은 손으로 콘센트에 블로그를 뭐뭐뭐 감전될 수 있습니다. Sebenarnya kalimat satu aja udah pasti dapet sih jawabannya. Tapi kita bahas dari sini dulu. 수 있다 artinya bisa. 감전되다 itu artinya tersetrum. Tersetrum. Titik-titik-titik. Logo. Logo itu artinya colokan. 콘센트에 stop kontak ya. Stop kontak. 젖은 손으로 ada ro lagi dengan sonnya tangan. Dan ada cota. Tadi sudah ya sebenarnya. Ada yang muncul tadi. Bahasa hal tuh. Ya, jadi bisa tersetrum titik-titik-titik colokan ke stop kontak dengan tangan yang basah. Yuk, bahas yuk dari jawaban pertama. Ada nomen, ada tata bahasa eumyeon artinya jika, nota itu artinya meletakkan. Jadi jika meletakkan colokan ke stop kontak, enggak.
Masa tersetrum? Enggak ya, maka jawaban nomor satu kurang tepat. Kalau 넣으면, 넣다 itu artinya memasukkan. Jika memasukkan colokan ke stop kontak. Jadi sebenarnya kalau 넣다 itu lebih ke mewadahi atau memasukkan. Contohnya kayak memasukkan ke tas, kayak gitu ya. Memasukkan ke kotak, itu lebih ke kata 넣다. Jadi bukan untuk colokan terus kalian ke stop kontak itu enggak gitu ya. Nah, jawabannya kita lanjut yang nomor tiga ya. Ada kotsumyon. Kotsumyon itu dari kata kota. Kota itu artinya menancapkan atau mencolokkan. Nah, ini baru tepat gitu ya. Jadi bisa tersetrum jika kita mencolokkan atau menancapkan colokan ke stop kontak dengan tangan yang basah. Gitu. Maka baru yang tepat nomor tiga. Kalau yang nomor empat ada kyomen dari kata kyoda itu artinya menghidupkan. Jadi jika menghidupkan kurang tepat ya, maka jawabannya jelas yang nomor tiga. Tapi karena ini pembahasan, maka untuk kalimat berikutnya kita juga bahas ya. Ada 조준선으로 전기기구를 만지지 마십시오. Ada kata bahasa sipsio. Oh, sipsio itu artinya lah, bentuknya formal sekali. Ada cimalda itu artinya jangan. Maksud dari kata cima sipsio, janganlah. Manjida itu tadi sudah ya, menyentuh. Kigu itu peralatan. Jonggi artinya listrik. Tadi juga sudah muncul ya untuk kata listrik. Nah, peralatan listrik, chojen sonero dengan tangan yang basah. Janganlah menyentuh peralatan listrik dengan tangan yang basah. Begitu. Lanjut ya. Lanjut ya. Yang nomor 9. Kalau nomor 9 untuk perintahnya ada 다음 표시를 맞게 설명한 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang 설명하다 dijelaskan make dengan benar Pyoji tadi ya ada papan iklan dan macam-macam papan berikut rambu berikut bisa. Oke, kita bahas dari gambarnya. Ada Jongbi itu artinya eh bentar lupa di sini. Jongbi itu ini pemeliharaan, pemeliharaan atau perawatan. Terus ada col colco itu artinya teliti. Maksudnya teliti dalam perawatan atau pemeliharaan gitu. Di sini ada kata joigo, joi tadi, joida bentuk dasarnya yaitu mengencangkan sesuai dengan gambar yang ini. Mengencangkan kata bahasa godan, kirim sigo dari kata kirimnya artinya minyak, sida itu artinya menyemprot. Jadi menyemprotkan minyak sesuai dengan gambar yang bawah ya. Kemudian takja. Ada ja di sini bentuk ajakan ya. Ayo, kui, yuk gitu macam-macam. Ada takta. Takta itu artinya mengelap gitu. Jadi mengencangkan dan juga menyemprotkan minyak dan ayo juga mengelap begitu ya. Atau apa mengelap atau ya itu mengelap aja. Nggak perlu yang lain ya. Oke, kita coba bahas dari jawabannya. Ada kigere, segi jone. Ada kijone tata bahasa artinya sebelum. Sudah itu artinya menggunakan. Kige artinya mesin. Jadi sebelum menggunakan mesin, sunsorel beumida. Belajarlah. Sunso artinya urutan, sayong penggunaan. Jadi sebelum menggunakan mesin, belajarlah urutan penggunaannya. Nah, enggak ya, enggak berhubungan ini tadi. Sedangkan untuk yang nomor dua ada kigir sayong haji anlte tata bahasa anlte artinya jika si anta tidak sayong hada menggunakan kige mesin. Jika tidak menggunakan mesin chong 전 원을 씁니다. Dari kata keda mematikan, 전원 itu sumber listrik. Enggak juga ya, enggak berhubungan. Kalau yang nomor tiga ada 기계가 잘 작동할 수 있게 항상 관리합니다. Dari belakang ya. Hangsang hamida. Selalu hada. Menjaga, memelihara, merawat, macam-macam ya. Selalu merawat, memelihara agar ada key di sini. Agar suita bisa 잘 작동하다. 작동하다 itu artinya beroperasi. Jalannya dengan baik. Apanya? Gigi mesinnya. Jadi selalu menjaga atau merawat mesinnya
supaya atau agar bisa beroperasi dengan baik gitu. Maka berhubungannya karena ini tadi nih dari judulnya aja ada teliti dalam perawatan gitu. Teliti dalam memelihara mesin gitu. Maka jawabannya pasti nomor 3. Kalau yang nomor 4, 기계가 고장 났을 때 saat 기계 mesinnya 고장 나다, rusak. 관리자에게 말합니다. 말하다, berbicara, mengatakan, katakan boleh. 관리자 itu artinya pengurus, kepada pengurus. Jadi kalau mesinnya rusak, maka katakan kepada pengurus gitu. Nggak berhubungan juga. Rambu-rambunya nggak gitu ya. Maka yang tepat adalah yang nomor 3. Lanjut ya. Oke. Berikutnya untuk yang nomor 10 di sini ada 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. Pilihlah kosakata yang paling tepat di penjelasan berikut. Nah, di sini ada 얼굴이나 몸에 난 수염이나 잔터를 깎는 데 쓰는 기구입니다. Dari belakang lebih enak kita nerjemahin ya. Ibnida adalah gigu alat sedak yang digunakan. Digunakan apa? Untuk kakta. Kakta itu artinya memotong, memangkas boleh. Memotong jantol. Jantol itu artinya bulu halus, rambut halus gitu. Bulu halus atau rambut halus. Pina. Pinanya pina atau suyom itu artinya kumis. Nah, jelas dari sini ya. Ada nan. Di sini ada kata bahasa nien ya, artinya yang. Nada itu muncul. Muncul di mom badan, ina atau pelbul wajah. Jadi adalah alat yang digunakan untuk memotong atau memangkas bulu halus atau kumis yang muncul di badan atau di wajah gitu. Yang mana? Coba yang nomor 1, sugon, handuk kan ya. Myeondogi yang nomor 2, alat cukur, jelas jawabannya nomor 2 ya. Kalau yang nomor 3, kal, ya kali motong kumis itu pakainya pisau gitu ya, pisau dapur gitu kan nggak mungkin ya. Kemudian ada tepe, tepe itu artinya serutan kayu. Maka jelas jawabannya adalah yang nomor 2. Gitu. Udah selesai nih untuk 10 soal ilgi atau reading. Oke, kita coba lanjut untuk soal berikutnya ya, yaitu masuk ke listening nih. Kita dengarkan dulu audionya. 1번. 고기를 구워서 먹는 것이 다시 들으십시오. 고기를 구워서 먹는 것이 Oke, tadi audionya berhubungan dengan 고기를 구워서 먹는 것이. 고기, daging. 구워서. 구워서 ya dari kata 굽다. Dari kata 굽다 ini. 굽다 apa artinya? Memanggang. Memanggang. Gitu. Jadi memanggang daging ada aoso di sini. Lalu 먹는 것이 memakannya. Maka jelas jawabannya pasti yang nomor 2. 굽다. Sedangkan kalau 덥다 di sini yang nomor 1 ya. 덥다 ini artinya panas. 굽다 dari memanggang. 뽑다 itu artinya mencabut. Kemudian ada 춥다 itu artinya dingin. Tapi dinginnya khusus untuk cuaca ya. Dokter juga sama dinginnya untuk cuaca. Misal, tuh hari ini panas banget ya, hari ini dingin banget ya. Itu pakainya untuk kosakatanya dokter dan cupta. Berbeda kalau pada benda. Kalau benda misal makanan, oh makanannya panas, supnya panas atau apa namanya HP-nya dingin, tangannya dingin gitu ya. Itu nggak boleh pakai kata cupta atau dokter. Kalau pada benda untuk panas kita pakai kata tegok, tegokta. Ini panasnya untuk benda. Kemudian ada kalau dingin itu pakai kata cagapta. Ini untuk yang benda juga. Contohnya ya tangannya dingin banget itu pakainya cagapta. Kemudian kalau supnya panas banget itu pakainya tegokta. Jadi nggak boleh pakai dokta, nggak boleh pakai cupta ya. Agak beda untuk kosakata panas dan dingin. Oke, kita coba lanjut untuk soal berikutnya ya. Oke, soal berikutnya kita dengarkan audio. 2번. 7월 19일입니다. 다시 들으십시오. 7월 10
19일입니다. Tadi audionya ada Sirol. Sirol berarti bulan 7. Maka jawabannya yang nomor 1 dan 3 enggak. 19일입니다. 19, 19. Maka jawabannya jelas yang nomor 4. Lanjut ya. Oke, di situ kita dengarkan audionya lagi. 3번. 사람들이 무엇을 하고 있습니까? 1번, 빈 택시를 잡고 있습니다. 2번, 버스에서 내리고 있습니다. 3번, 횡단보도를 건너고 있습니다. 4번, 교통신호를 기다리고 있습니다. 다시 들으십시오. 사람들이 무엇을 하고 있습니까? 1번, 빈 택시를 잡고 있습니다. 2번, 버스에서 내리고 있습니다. 3번, 횡단보도를 건너고 있습니다. 4번, 교통신호를 기다리고 있습니다. Kita coba bahas ya. Untuk pertanyaannya ada saram들이 무엇을 하고 있습니까? 사람들, orang-orang, 있다, sedang. Ada muasal hada, melakukan apa gitu. Orang-orang ini sedang melakukan apa? Jawabannya yang nomor 1. Ada bin taksi를 잡고 있습니다. 있다 sedang. 잡다 tadi artinya bisa memegang, bisa menangkap, atau di sini konteksnya lebih ke menyetop gitu ya, memberhentikan beliau. Taksi, bin dari kata ya artinya kosong. Jadi sedang menyetop taksi yang kosong. Enggak ya? Nomor 2. 버스에서 내리고 있습니다. sedang 내리다 turun. 버스에서 dari bus. Enggak juga, enggak ada bus di situ. Kalau yang nomor 3, ada 횡단보도를 건너고 있습니다. sedang 건너다. Itu artinya menyeberang. 횡단보도 zebra cross. Penyeberangan jalan ya. Sedang menyeberang zebra cross. Maka sesuai dengan gambarnya. Jawabannya nomor 3. Kalau yang nomor 4, 교통신호를 기다리고 있습니다. sedang 기다리다 menunggu, sino lampu, potong lalu lintas. Ya, jadi sedang menunggu lampu lalu lintas. Enggak juga. Jelas jawabannya nomor 3 ya. Dan lanjut. Soal berikutnya, soal yang nomor 4. Dengarkan lagi audionya. 4번. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1번, 청소를 하고 있습니다. 2번, 옷을 만들고 있습니다. 3번, 그릇을 씻고 있습니다. 4번, 다림질을 하고 있습니다. 다시 들으십시오. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1번, 청소를 하고 있습니다. 2번, 옷을 만들고 있습니다. 3번, 그릇을 씻고 있습니다. 4번, 다림질을 하고 있습니다. Oke, kita coba bahas untuk pertanyaannya. Di sini ada isaram. Orang ini muasal hagu semika sama kayak tadi ya. Melakukan apa? Sedang melakukan apa? Jawaban yang nomor 1 ada 청소를 하고 있습니다. Sedang 청소하다 bersih. Enggak ya. Nomor 2. 옷을 만들고 있습니다. sedang 만들다 membuat baju. Sedang membuat baju. Enggak juga ya. Lanjut yang nomor 3 ada 그릇을 씻고 있습니다. sedang sita itu artinya bisa kita artikan membasuh, bisa diartikan mencuci, bisa diartikan mandi. Kadang beberapa orang Korea nyebut untuk kata mandi selain pakai shawo hada, bisa pakai mopyok hada, dan juga ada beberapa yang menggunakan kata sita ya. Oke, kalau di sini mencuci keret itu artinya piring. Sedang mencuci piring, atau ada juga kosakata lainnya yaitu 설거지를 하다. Ya, nggak cukup. Oke, 설거지를 하다, mencuci piring. Lanjut untuk yang nomor 4, 다림질을 하고 있습니다. sedang jelas menyetrika ya. 다림이 setrika berarti 다림질을 하다 menyetrika. Maka jawabannya nomor 4. Ya gitu. Lanjut ya soal berikutnya.
Kita dengarkan audionya. 5번. 기온은 높지만 비가 오지 않아서 여행하기 좋아요. 다시 들으십시오. 기온은 높지만 비가 오지 않아서 여행하기 좋아요. Kita coba bahas. Untuk audionya tadi ada kiun. Kiunen, nopciman. Kiun itu artinya suhu. Suhunya kenapa? Nopta. Nopta itu artinya tinggi. Suhunya tinggi, ada tata bahasa jiman. Tapi, 비가 오지 않아서, aoso. Karena, mm, di, hujan. Jadi gini, si anta dulu. Tidak. Karena tidak. Jika tak turun hujan, datang hujan. Turun hujan ya. Karena tidak turun hujan, 여행하기 좋아요. 좋아요, baik, bagus. Baik atau bagus ya. Bagus atau baik, 여행하다, berwisata. Ini ya, maka gambar yang mana yang sesuai dengan pernyataan yang ini tadi? Dari apa? Suhunya tinggi, udah jelas. Kalau yang nomor satu enggak ya, sampai pakai ini ya, minus dia soalnya. Nah, maka di minus. Nomor dua, suhunya sampai 30 lebih dulu. Berarti jawabannya pasti nomor dua. Kalau yang nomor tiga rendah malah. Kalau yang nomor empat sedengan gitu. Maka jawabannya nomor dua ya. Kita lanjut. Berikutnya. Kita dengarkan. 6번. 그럼요. 저도 사과했고, 다시 들으십시오. 그럼요. 저도 사과했고, Di situ ada keramnya. Oh, keramnya itu artinya tentu saja. Tentu saja. Kenapa? Jodo, saya pun, saguaheku, sudah minta maaf. Minta maaf. Jadi sudah minta maaf nih aku. Maka untuk pernyataan yang tadi yang paling sesuai, kalau yang nomor satu enggak ya, ini ada iya, iya, iya. Dia malah marah-marah. Yang nomor dua malah bertengkar. Yang nomor tiga ini hata ya, berdamai. Nah, padahal di sini belum tentu, ya kan? Baru dia bilang saya sudah minta maaf. Maka jawabannya jelas yang nomor empat, sorry. Kalau yang nomor tiga udah berbaikan, padahal tidak dijelaskan di sini. Oke, lanjut berikutnya. Yang nomor tujuh, kita dengarkan. 7번. 월급을 미리 받을 수 있어요? 다시 들으십시오. 월급을 미리 받을 수 있어요? Dari pertanyaannya ya, ada 월급을 mirip 받을 수 있어요. Dari kata 일 수 있다, tata bahasanya bisa, kata itu artinya menerima, mendapatkan. Miri terlebih dahulu, apa? 월급 gaji. Apakah saya bisa mendapatkan gaji duluan atau terlebih dahulu? Maka jawabannya kalau yang nomor satu, 네, 별도로 지급한대요. Ada tata bahasa deo di sini ya, niendeo. Ini singkatan dari kata dagohata. Dagohata ya, artinya katanya. Gitu. Iya, katanya 지급하다 dibayar. Dibayarkan 별도로 secara khusus dengan khusus spesial gitu karet dua ya maksudnya iya katanya dibayarkan secara khusus gitu nggak berhubungan. Kalau yang nomor dua 네 세금이 공제된 금액이에요. Iya, IEU adalah itu adalah kemek jumlah 공제되다 yang dikurangi atau dipotong. 공제되다 ya dipotong atau dikurangi segem pajak. Enggak berhubungan karena enggak nanyain pajak gitu, enggak nanyain gaji yang terpotong enggak ya. Kemudian yang nomor tiga ada 네 가부를 신청해보세요. Iya, cobalah ada aubuda ya. Cobalah 신청하다 mendaftar atau mengajukan. Mengajukan apa? Kabul. Kabul itu artinya kasbon. Jadi iya cobalah ajukan kasbon aja gitu. Maka sesuai ya. Jawabannya pasti nomor tiga. Kalau yang nomor empat, 네, iya. 월급하고 같이 받으면 돼요. Ada tata bahasa 면되다 ya, artinya cukup bisa diartikan tinggal juga boleh. Jadi tinggal, hatta, menerima, haji bersamaan, aku dengan 월급 gaji. Enggak sesuai juga. Jawabannya jelas nomor tiga. Kita ajuin kasbon dulu, baru boleh dapat gaji terlebih dahulu atau gaji duluan sebelum waktunya gitu. Lanjut.
Nomor 7 ya. Nomor 8, sorry. Kalau nomor 8 kita dengarkan audionya dulu. 8번, 복사기가 고장 났습니까? 다시 들으십시오. 복사기가 고장 났습니까? Oke, 복사기가 고장 났습니까? Ada 복사기, 복사, memfotokopi. Ada gi-nya berhubungan dengan mesin ya. Jadi mesin fotokopinya 고장 났습니까? Apakah rusak? 고장 nada bentuk dasarnya. Rusak ya. 고장 nada. Rusak. Kemudian jawabnya, 네, 복사했어요. Iya, saya sudah memfotokopinya. Gak berhubungan. Nanyain mesinnya kok. Bilangnya fotokopi. Nomor 2, ada 네, 복사가 잘 돼요. Iya, ada 복사가 beda ya, terfotokopi. Jadi kalau ada hada diganti jadi beda, itu jadi bentuknya jadi pasif ya. Caranya dengan baik. Saya sorry. Iya, terfotokopi dengan baik. Kalau yang nomor 3, 네, 고장이 아니에요. Iya, bukan rusak atau tidak rusak. Nah, jawabannya nomor 3 itu kurang tepat. Kenapa? Karena di sini kan ditanya rusak enggak gitu. Nah, jawabnya iya, harusnya rusak. Nah, di sini dia menyebutkan kata bukan atau tidak, maka tidak sesuai ya. Kemudian kalau yang nomor 4, 네, 지금 수리 중이에요. Iya, 지금 sekarang 수리 중이에요. Ada 중이다 ya, artinya sedang. Iya, sekarang sedang suri. Suri itu artinya diperbaiki, perbaikan ya, sedang dalam perbaikan. Maka jawabannya yang nomor 4. Lanjut. Nomor 9 udah masuk, hampir dikit lagi ya, 2 lagi. Kita dengarkan audionya. 9번, 여러분, 오늘 오전에 토마토 따느라고 고생 많으셨습니다. 지금부터는 아침에 딴 토마토를 상자에 담는 일을 할 거예요. 여기에 있는 토마토 중에서 여자 주먹만한 걸 골라서 담아주시면 돼요. 그리고 상처가 있거나 너무 빨갛게 익은 것은 상자에 넣지 마세요. 그럼 그런 것들은 어떻게 해요? 그런 거는 이쪽에 바구니를 둘 테니까 여기에 따로 모아주세요. 네, 알겠습니다. 다시 들으십시오. 여러분, 오늘 오전에 토마토 따느라고 고생 많으셨습니다. 지금부터는 아침에 딴 토마토를 상자에 담는 일을 할 거예요. 여기에 있는 토마토 중에서 여자 주먹만한 걸 골라서 담아주시면 돼요. 그리고 상처가 있거나 너무 빨갛게 익은 것은 상자에 넣지 마세요. 그럼 그런 것들은 어떻게 해요? 그런 거는 이쪽에 바구니를 둘 테니까 여기에 따로 모아주세요. 네, 알겠습니다. Oke, kita coba bahas dari ini dulu ya. 여러분, guys, gitu ya. 오늘 오전에 토마토 타느라고 고생 많으셨습니다. Di sini ada kata bahasa neragu ya. Neragu ini artinya karena sesuatu yang negatif ya. Jadi karena tada itu artinya memetik, memetik tomat. 오늘 오전 di pagi hari tadi, di pagi hari ini, 고생 많으셨습니다. Kalau 고생 itu artinya menderita. Manta itu banyak, jadi kalian banyak menderita ya, kayak gitu. Atau maksudnya tuh kalian bekerja dengan baik ya, kayak gitu. Karena memetik tomat dari pagi hari ini. Gitu. Kemudian ada 지금부터, sejak sekarang, sejak sekarang, 아침에 탄 토마토를 상자에 담는 일을 할 거예요. 일 거예요, tata bahasa artinya akan ya. Akan, 일을 하다, melakukan pekerjaan hamda, mewadahi atau memasukkan ya. Mewadahi atau memasukkan. Memasukkan apa? Sangjai ke kotak, sangda itu kotak. Ke kotak apa yang dimasukkan? Tomato. Tomat, tan yang sudah dipetik
아침에 di pagi hari tadi. Gitu. Jadi mulai sekarang kita akan melakukan pekerjaan memasukkan ke kotak tomat yang sudah dipetik di pagi hari tadi. 여기에 있는 토마토 중에서 ada 중에서 di sini ya di antara di antara di antara tomat yang ada di sini 여자 주먹만 한 걸 골라서 ada kata 골라서 ya dari kata 고르다 artinya memilih pilihlah gitu pilihlah nah 한걸 한 di sini pilihlah yang jumokman sebesar ini loh sebesar jumok jumok itu artinya eh, apa ya namanya kepalan kepalan tangan kepalan tangan ya jadi pilihlah yang sebesar kepalan tangan yoja wanita gitu ada aoso lalu dama jusi면 돼요 tinggal kalian masukkan saja gitu. 네, 그리고 dan juga 상처가 있거나 너무 밝게 익은 것은 상자에 넣지 마세요. Ada kata 지마세요 di sini artinya ya jangan. Ada nota itu artinya memasukkan. Jangan memasukkan 상자에 ke kotak 너무 밝게 익은 것. Tomat-tomat tomat-tomat yang ika itu artinya matang. Palgata itu merah, nomu sangat sangat merah. Jadi matang yang sampai merah banget atau terlalu matang itu maksudnya ya. Jadi jangan memasukkan ke kotak tomat-tomat yang terlalu matang. Ada kona atau yang sangco itu artinya luka. Kita ada, jadi ada lukanya gitu. Dan juga jangan memasukkan ke kotak tomat-tomat yang terlalu matang atau yang ada lukanya gitu. Krom, kalau begitu, krong godel. Godel di sini kan artinya hal-hal ya. Atau di sini yang dimaksudkan adalah tomat-tomatnya. Tomat-tomat kron yang seperti itu, otot kehio harus diapakan gitu. Harus digimanakan begitu ya. 그런 거는 이쪽에 바구니를 둘 테니까, ada el tenika karena akan. Eh, Ka keronggo, keronggo, tomat-tomat itu karena akan di duda itu artinya letakkan, sama kayak nota tadi ya. Karena tomat-tomat tersebut akan diletakkan baguni ke keranjang. Keranjang apa? Icuk di sebelah sana, sebelah itu, sebelah ini. Jadi karena tomat-tomat itu akan diletakkan ke keranjang yang sebelah ini, sebelah sini, sebelah situ. 여기에 따로 모아주세요. Ada moajuseyo ya. Moajuseyo itu artinya kumpulkanlah gitu. Kumpulkanlah, taruh secara terpisah. Secara terpisah, yogie di sini. 알겠습니다. Baiklah gitu. Maka di sini untuk pertanyaannya ada 남자는 어떤 토마토를 상자에 담아야 한다고 말했습니까? Ada 말했습니다. Apa yang dikatakan laki-laki laki-laki mengatakan harus memasukkan ke kotak tomat yang seperti apa gitu ya. Maka jawabannya di ini tadi. 여기에 있는 토마토 중에서 di antara tomat-tomat yang ada di sini, 여자 주먹만 한 걸로 골라서 pilihlah yang sebesar kepalan tangan. Wanita sama 주시면 돼요 tinggal dimasukkan gitu. Maka jawabannya kalau yang nomor satu, 빨갛게 된 것 yang terlalu matang. Enggak ya. Kemudian ada 상조가 있는 것 yang ada lukanya, enggak boleh juga. Ada moyangi donggerang got. Jadi yang bentuknya, moyang itu artinya bentuk, donggeran itu artinya bulat, yang bentuknya bulat. Kemudian enggak juga ya. Kemudian yang nomor 4 ada yoja cumongman hanggot yang sebesar kepalan tangan wanita. Maka jawabannya jelas yang nomor 4. Begitu. Satu lagi ya, yang terakhir yuk, terakhir. Kita dengarkan audionya dulu. 10번. 여보세요? 거기 서울 슈퍼마켓이지요? 네, 그렇습니다. 구인 광고를 보고 전화했습니다. 몇 시부터 몇 시까지 일해야 합니까?
근무 시간은 평일이 오전 8시부터 오후 6시까지이고 토요일은 오후 4시까지입니다. 월급은 얼마예요? 월급은 150만 원입니다. 직접 한번 방문해 주십시오. 다시 들으십시오. 여보세요? 거기 서울 슈퍼마켓이지요? 네, 그렇습니다. 구인 광고를 보고 전화했습니다. 몇 시부터 몇 시까지 일해야 합니까? 근무 시간은 평일이 오전 8시부터 오후 6시까지이고 토요일은 오후 4시까지입니다. 월급은 얼마예요? 월급은 150만 원입니다. 직접 한번 방문해 주십시오. Oke, Karen. Kalau kita sudah dengarkan ya, maka kita coba lanjutkan dari audionya tadi ada Yoboseyo. Halo. Kogi Seoul Supermarket Shichiyo. Apakah di situ, di sini, atau di situ ya? Di situ supermarket Seoul? 네, 그렇습니다. Iya benar. Kuin 광고를 보고 setelah saya melihat boda ya, boda itu artinya melihat 광고 itu iklan. Iklan apa? Kuin itu loker, lowongan kerja. Ya, jadi setelah saya melihat iklan loker, 전화했습니다. saya menelpon. 몇 시부터 몇 시까지 일을 해야 합니까? Harus bekerja dari jam berapa sampai jam berapa? 근무 시간, jadi nantinya jam kerjanya 평일, hari biasa, weekdays ya, Senin sampai Jumat. Hari biasanya 오전 8시부터 dari jam 8 pagi, 오후 6시까지요, sampai jam 6 malam. 토요일은 hari Sabtu, 오후 4시까지입니다, sampai jam 4. 월급은 얼마예요? gajinya berapa? 월급 gaji. 월급은 150만 원입니다. gajinya 1.500.000 won. Setelah 500.000 won. 직접, 직접, secara langsung ya. 한 번 방문해 주십시오. 방문하다 itu artinya mengunjungi. Maksudnya di situ berkunjunglah langsung kayak gitu atau datanglah langsung ke sini gitu maknanya. Nah, sedangkan untuk pertanyaannya di situ ada yojawe, zona hesnika. Perempuan, W-nya kenapa? Zona ada telepon. Kenapa sih perempuannya telepon? Gitu. Kita masuk ke jawaban pertama. 물건을 사려고 bermaksud untuk sada membeli 물건 barang, beli barang. Padahal enggak ya. Jawaban nomor dua. 취직하려고, 취직하려고 bermaksud ada 취직하다 itu artinya mendapatkan pekerjaan. Ya, di jawaban ini tadi, di audio ini tadi, 구인 광고를 보고 전화했습니다. Saya menelpon karena melihat iklan loker lowongan kerja. Maka jelas jawabannya nomor dua ya. Kalau yang nomor tiga ada 친구를 만나려고. Bermaksud untuk bertemu teman. Nggak ada tadi penjelasan teman ya. Yang nomor empat ada 음식을 주문하려고. Bermaksud untuk pesan makanan. Nggak ada juga. Maka jelas jawabannya adalah yang nomor dua. Oke, sudah selesai untuk tryout 17 kali ini ya. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap belajar ya, karena waktunya ujiannya tinggal menghitung hari, menghitung waktu. Nah, itu saja.